pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Kerja udah 2-3 hari mau dipungut, tahu-tahu tuh karetnya udah diambilin orang. Sialan bener. Petani di Lampung Utara diresahkan dengan maraknya pencurian getah karet di kebun. Petugas imigrasi menangkap 7 warga negara asing di sebuah tempat penginapan di tempat wisata di pesisir barat. Akibat cuaca buruk, nelayan Teluk Bandar Lampung menepikan ratusan bagan ikan ke pinggir laut. Tertunduk pasrah dan seperti ayam sayur. Hal inilah yang terlihat di wajah Manto, seorang pencuri motor saat digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung pada Selasa siang. Padahal sebelum ditangkap, pria warga Natar, Lampung Selatan ini sangat garang mengancam korban berkelahi dan menodong korban dengan senjata api. Tersangka Manto mencuri motor dibantu seorang temannya yang berhasil melarikan diri. Mereka terpergok mencuri motor korban yang sedang belanja di minimarket di Kemiling, Bandar Lampung. Saat itu, tersangka bukannya cepat kabur, namun malah mengancam korban dengan senjata api. Tersangka ditangkap setelah korban berteriak meminta pertolongan warga dan polisi lalu lintas yang sedang bertugas di sekitar lokasi pencurian. Kendaraan sudah dirusak, Honda Beat juga. Setelah itu, lalu yang pemilik daripada Honda Beat ini keluar lagi, sempat bertengkar dengan tersangka. Setelah itu tersangka mengeluarkan senjatanya, lalu dia lari. Lalu dihentikan sama korban. Setelah itu diteriaki maling, lalu diamankan oleh masyarakat dan polisi lalu lintas, Ditlantas. Sehingga yang bersangkutan diamankan dan dia membawa senjata api. Di mana senjata api ini kepemilikannya adalah milik si Memeng yang DPO, yang sudah menjadi DPO, yang membawa sepeda motor. Kalian ini ketahuan atau gimana? Baru kali ini, Pak. Sehari-hari ngapain emang kerjanya? Tani, Pak. Motivasi melakukan aksi pencurian apa, Mas? Ada terdesak kebutuhan apa atau memang profesi kita? Memang untuk judi? Tuan, Pak. Apa? Ekonomi, Pak. Untuk apa? Makan, Pak. Sepeda motor korban selamat dari pencurian. Senjata api dan peralatan mencuri milik tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengejar tersangka yang masih buron. Babi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak hanya kendaraan dan barang berharga di dalam rumah saja yang banyak disasar pencuri, namun juga hasil bumi para petani di kebun juga kini marak disasar para pencuri. Di antaranya adalah pencurian getah karet yang sedang marak di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan, Pagar, Lampung Utara. Para pelaku mencuri getah karet langsung dari kebun korban. Pencurian meresahkan para petani, di antaranya adalah Indarti dan Haryoko yang sudah beberapa kali jadi korban pencurian getah karet. Pelaku diduga beraksi saat malam hari. Semua lingkungan sini itu enggak saya aja. Semua diambil semua sama wadah-wadahnya apa gimana? Ya enggak cuma diambil gini ya. Terus dibuang batuknya. Oh, gitu ya. Setiap ngambil dibuang, terus kita ini mau madai lagi nyarinya Pak ya. Ya, di kebun karet kita yang sudah kita deres itu udah mbak kotak, mau tahu-tahu itu udah nggak ada sebagian. Kadang biasanya ya habis. Habis diambil semua, Pak ya? Ya, batoknya itu aja dibuang-buang. Jadi kalau ini kadang-kadang ya ada yang dibuang, ada yang enggak gitu. Cuman kalau petani ini namanya ini kalau udah dibuang-buang kayaknya ya kesel juga sebenarnya. Cuman ya karena kita memang
harian untuk ini, untuk makan sehari-harinya ya dari karet ini ya kita harus mau nggak mau harus kita sadap terus. Gitu. Berapa hari sekali Pak Bapak ini mungutnya? Ya, 2-3 hari sekali kan. Itu ya. Ya. Tahu-taunya pas sampai kebon? Pas sampai kebon itu karetnya udah diambilin orang, nggak tahu siapa yang ambil juga kita nggak ngerti gitu. Pencurian marak terjadi saat harga getah karet sedang tinggi seperti pada pekan ini yang mencapai Rp11.000 per kilogram. Para korban tidak melaporkan pencurian getah karet ke polisi, namun mereka berharap para pelaku bisa segera ditangkap. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kasus perundungan seorang siswa SMA di Kalianda, Lampung Selatan oleh 4 kakak kelasnya berakhir damai. Perdamaian terwujud setelah pengurus sekolah membantu mediasi antara keluarga korban dan para pelaku pada Selasa siang. Keluarga korban memaafkan perbuatan para pelaku. Meski berdamai, namun pihak sekolah tetap memberikan sanksi tegas kepada para pelaku perundungan. 2 pelaku dikeluarkan dari sekolah, sedangkan 2 lagi diskors atau belum diperbolehkan masuk sekolah hingga proses hukumnya di polisi dan pengadilan selesai. Pihak sekolah menyatakan 2 siswa yang dikeluarkan karena sebelumnya pernah melakukan pelanggaran berat dan kali ini merupakan untuk kedua kalinya. Mengundang para orang tua baik yang terduga pelaku ataupun korban untuk hadir di sekolah dari kami. Yang pertama adalah melaporkan bahwasannya proses yang kami jalani telah selesai dan kami sudah siap dengan keputusan, dan tadi sekaligus kami sampaikan kepada para orang tua tentang keputusan dari pihak sekolah terkait dengan sanksi pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa yang kemarin melakukan pelanggaran. Untuk keempat terduga pelaku kami sanksikan 2 siswa itu dikembalikan kepada orang tua dan 2 siswa lagi dikembalikan kepada orang tua dan tidak diakui sebagai alumni SMA Kebangsaan. Karena kenapa berbeda? Karena di 2 siswa tersebut itu sebelumnya sudah melakukan pelanggaran. Sementara itu, proses hukum perundungan tersebut kini masuk tahap penyidikan di Polres Lampung Selatan. Polisi telah melakukan olah TKP, menyita rekaman CCTV sekolah, dan memintai keterangan beberapa saksi. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, kami dari Satreskrim akan melakukan upaya rangkaian penyelidikan, diantaranya mendatangi TKP untuk melakukan cek dan olah TKP. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, yang berada di lingkungan itu, yang mengetahui, termasuk dari pihak sekolah nantinya. Selanjutnya kami melakukan cek terhadap hasil visum dan juga melakukan pengecekan terhadap adanya CCTV untuk pembuktian kebenaran terkait peristiwa tersebut. Perundungan siswa SMA oleh 4 kakak kelasnya itu terjadi pada akhir pekan kemarin. Perundungan bermula saat korban ditegur keempat pelaku karena rambutnya panjang. Karena merasa tidak dihiraukan korban, keempat pelaku marah dan menyeret korban ke toilet hingga melakukan penganiayaan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Bandar Lampung tahun ini meningkat dibanding tahun 2023 lalu. Pada tahun ini yang tercatat baru hingga bulan Agustus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA telah menerima laporan 138 kasus, sedangkan pada setahun lalu terdapat 125 kasus. Kepala Dinas PPPA Bandar Lampung, Mariamah, menyatakan jumlah kasus tersebut masih sangat tinggi. Dari 138 kasus tersebut, 20 diantaranya dialami anak-anak dan 118 dialami perempuan. Kasusnya mencakup kekerasan seksual, perundungan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mencegah kasus anak dan perempuan, Dinas PPPA telah membentuk tim satgas di masing-masing kelurahan. Mereka bertugas menggencarkan sosialisasi serta membantu pendampingan terhadap para korban. Kasus anak itu berapa ya? Kalau kemarin itu 71, sekarang 95 ya. 95 kasus. Nah itu kekerasan apa aja Bu? Rata-rata sih
bullying dengan kekerasan seksual pada anak. Kalau kita sudah dari awal ya, program ini memang anjuran dari Wali Kota Bandar Lampung terkait masalah penanganan khusus pada perempuan rentan kekerasan itu ke 20 kecamatan sosialisasi. Ditambah dengan kita punya relawan Sapa yang menyebar ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Itu satu kelurahan 10. Inilah yang membantu kita untuk pencegahan, sosialisasi. Berdasarkan data Dinas PPPA Bandar Lampung, kasus anak dan perempuan terbanyak di tahun 2021 di tengah masa pandemi COVID-19 lalu yang mencapai 200 kasus. Pada tahun 2022 menurun jadi 142 kasus, pada 2023 terdapat 125 kasus. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.